Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Luar biasa di sini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, secara medis ada beberapa penyakit yang dinyatakan tidak ada obatnya. Sekali lagi saya katakan, secara medis ada jenis-jenis penyakit yang katanya tidak bisa disembuhkan oleh obat. Ya. Ada obatnya, tapi obat itu tidak bisa menyembuhkan. Misal, penyakit diabetes, penyakit asma, tensi, HIV, saudara. Ada obatnya, tapi katanya obat itu tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan penyakit tersebut. Tetapi bagi saya, saudara sekalian, kalau Tuhan mengizinkan adanya penyakit, saya percaya Tuhan juga memberikan obatnya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau Tuhan mengizinkan adanya penyakit, Tuhan juga memberikan obatnya. Apapun penyakit itu. Dan salah satu obat yang diberikan oleh Tuhan apa? Hati yang gembira. Kitab Amsal 17 ayat 22 mengatakan dengan tegas, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat bagi apa? Kalau di sini tidak disebutkan penyakitnya, berarti hati yang gembira itu adalah obat yang manjur bagi setiap penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia. Hati itu bisa menjadi sumber penyakit. Tapi keadaan hati yang gembira, itu juga bisa menjadi penyembuh dari segala penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan hati yang gembira sehingga kita pun boleh mendapatkan obat yang manjur. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur, saudara. Nah, bagaimana kita mendapatkan hati yang gembira sehingga kita pun boleh mendapatkan obat yang manjur? Yang pertama, untuk mendapatkan hati yang gembira adalah bebaskan hati dari sakit hati. Bebaskan hati dari sakit hati, dari iri hati, saudara sekalian. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31 di sana dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara sekalian, kita punya hati, kita punya perasaan, sehingga kita bisa luka, kita bisa marah, itu manusiawi. Tapi ternyata kalau kita menyimpan amarah, menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Marah ketika dikecewakan, disakiti, manusiawi. Tetapi kemudian menjadi dendam, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Itu adalah sampah yang bisa membuat kita dijauhkan atau jauh dari kegembiraan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, buanglah dari antara kamu. Kepahitan, buang dari antara kamu. Kegeraman, buang dari antara kamu. Kemarahan, buang dari antara kamu. Pertikaian, buang dari antara kamu. Itu adalah penyakit hati yang membuat kita dijauhkan dari damai, sukacita, kegembiraan, sehingga kita tidak mendapatkan obat. Bahkan kalau ada seperti ini, itu adalah penarik, saudara. Penarik apa? Penarik penyakit. Itu justru akan mengundang segala penyakit ada di dalam
hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan kepahitan, saudara, bukan saja kita nggak gembira dalam hidup kita, tapi kita akan menjadi orang yang saya percaya mudah terkena penyakit. Oleh sebab itu tadi di dalam kitab Amsal, saudara, ya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bahkan di dalam ayat yang lain akan saya baca, saudara. Amsal 15 ayat 13b, di sana dikatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang pedih, saudara, semangatnya hilang. Kalau orang semangatnya sudah hilang, saudara, itu bahaya. Penyakit apa saja itu akan bisa muncul. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hati yang gembira sehingga kita boleh mendapatkan obat yang manjur. Bebaskan hati kita dari sakit hati, dari kepahitan, dari kegeraman. Itu adalah sampah, saudara. Yang namanya sampah kalau disimpan itu bisa ngundang berbagai macam bakteri, virus yang bisa bikin penyakit. Jadi harus dibuang jauh-jauh dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita. Di dalam kitab Ayub, di sana dikatakan Ayub 5 ayat 2, di sana dikatakan dengan jelas, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati itu bisa membunuh. Ya. Jadi bukan saja orang itu kehilangan sukacita ketika sakit hati, kehilangan kebahagiaan, kehilangan damai. Dia pun bisa dibunuh oleh sakit itu, oleh sakit hati itu. Bahkan ketika orang sakit hati, dia juga bisa membunuh orang lain, saudara. Ya. Jadi kalau mau hati kita gembira dan kita mendapatkan obat yang manjur, bebaskan hati dari sakit hati, bahkan dari iri hati. Di sini iri hati juga itu penyakit yang berbahaya. Ya, di sini dikatakan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iri hati juga bisa membuat orang itu mati, saudara. Iri hati itu nggak suka melihat orang lain bahagia, nggak suka melihat orang lain gembira. Sebaliknya dia gembira melihat orang lain itu sedih, gembira melihat orang lain menderita. Itu iri hati. Melihat orang lain gembira, nggak suka. Melihat orang lain menderita, malah suka. Itu iri hati. Itu bisa mematikan, saudara. Itu penyakit yang berbahaya. Dan kita harus dibebaskan dari sakit hati, dari iri hati. Ketika kita bebas dari iri hati, maka di sanalah kegembiraan dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita mendapatkan obat yang manjur bagi setiap penyakit yang ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira sehingga kita mendapatkan obat yang manjur? Yang kedua adalah jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Di dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang saya percaya setiap kita itu sering bahkan hafal ayat ini. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jaga hati dengan segala kehati-hatian, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang dijaga akan memancarkan kehidupan. Kehidupan bagi siapa? Kehidupan bagi dirinya sendiri, juga kehidupan bagi orang lain. Ketika orang menjaga hatinya dan dia hidupnya gembira, maka kegembiraan itu akan bisa terpancar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Ketika orang hatinya gembira, mukanya berseri, itu akan membuat orang di sekelilingnya juga menjadi berseri. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Di dalam ayat 15, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Orang yang mukanya berseri itu akan menular di sekelilingnya. Menular kepada kanan kiri depan belakang. Sebaliknya, muka yang tidak berseri, hati yang sedih,
itu juga akan membuat kesedihan sekelilingnya, saudara. Ketika orang melihat mukanya berseri, hatinya gembira, orang itu akan senang bergaul dengan dia. Sebaliknya ketika orang mukanya kecut, saudara, mukanya selalu muram, mukanya selalu jauh dari sukacita kegembiraan, orang juga biasanya akan nggak mau dekat-dekat, saudara. Nah, yang kedua, jagalah hati dengan segala kehati-hatian. Kalau kita mau ingin mendapatkan hati yang gembira, jaga hati kita. Hal-hal yang nggak perlu dimasukin hati, jangan dimasukin. Kabar-kabar buruk, saudara, ya. Kabar-kabar negatif. Nah, kita harus punya yang namanya filter. Jangan gampang memasukkan sesuatu yang kita dengar ke dalam hati kita. Jangan gampang memasukkan sesuatu yang kita lihat ke dalam hati kita. Jadi, hati kita itu harus dijaga. Yang perlu dimasukkan dalam hati kita masukkan, yang tidak perlu dimasukkan di dalam hati ya jangan dimasukkan. Apa hal yang perlu kita masukkan di hati? Firman Tuhan, saudara. Kita harus banyak memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita. Dan itu akan membuat hati kita kuat, hati kita damai, hati kita sukacita, hati kita gembira. Sebaliknya hal-hal yang gak perlu masuk di hati jangan dimasukkan. Ya. Berita-berita negatif, ya. Kabar-kabar negatif, ya. Kita jangan langsung memasukkan itu, saudara. Tentang keluarga kita, tentang kita sendiri, saudara. Jangan gampang memasukkan dan menerima berita-berita negatif dalam hidup kita. Kita harus terus belajar menjadi orang yang cerdas, yang bisa cek and recheck, saudara, konfirmasi terhadap hal-hal yang kita dengar. Jangan mudah menerima hal-hal yang kita dengar, yang kita lihat, saudara. Kita harus cerna baik-baik, sehingga apa? Yang gak perlu dimasukkan di hati, jangan dimasukin. Yang harus dimasukkan di hati, harus dimasukkan. Dan yang masuk di hati adalah kebenaran firman Tuhan. Banyaklah masuki hati kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Itu akan membuat kegembiraan dari Tuhan muncul dalam hidup kita, dan itu akan menjadi obat yang manjur. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hati yang gembira sehingga mendapatkan obat yang manjur? Jaga hati dari sakit hati, dari iri hati. Yang kedua, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Kita akan hidup dan membawa kehidupan bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, saudara, ingat bahwa hati yang gembira itu adalah keputusan diri kita. Ya. Kita harus memutuskan bahwa buat diri kita sendiri, saudara, bahwa saya harus memiliki hati yang gembira. Jangan biarkan kegembiraan kita digantungkan kepada kanan, kiri, depan, belakang orang lain, saudara. Karena kalau kita jujur, justru orang lain itu akan cenderung mencuri kegembiraan kita. Jadi kita harus menciptakan kegembiraan bagi diri kita sendiri. Kalau dalam dunia medis ada hormon yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon kegembiraan. Dan kita harus membangkitkan hormon kegembiraan dalam hati kita. Gimana caranya? Apa yang membuat kita gembira, lakukan itu. Yang penting tidak melanggar firman Tuhan. Apa yang bisa membangkitkan kegembiraan, sukacita dalam hati kita, lakukan itu. Yang penting tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau olahraga ya, membuat kita gembira, lakukan itu. Berolahragalah kalau memang membuat itu gembira. Kalau kita refreshing, plesir, saudara, dan kalau memang ada uang, lakukan itu. Kalau memang itu membuat kita gembira. Kalau kita gembira, nyanyi, saudara, menyanyi membuat kita gembira, nyanyilah. Apapun lagu itu. Ya. Yang penting lagu itu tidak menghina orang lain, tidak melecehkan orang lain, tidak berlawanan dengan firman, saudara, nyanyikan itu. Ya. Tidak harus lagu rohani, saudara sekalian. Orang menyebutkan ada lagu rohani, ada lagu non rohani. Nah, kalau memang menyanyi itu membuat kita gembira, nyanyilah. Mungkin lagu dangdut, mungkin lagu nostalgia, mungkin lagu pop. Kalau itu membuat hati kita gembira dan bisa membangkitkan hormon kegembiraan, lakukan itu.
Kalau menari membuat kita gembira, menarilah saudara. Jadi apapun yang membuat kita gembira dan itu tidak melanggar firman, lakukan itu. Karena ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara sekalian. Jadi itulah 3 hal bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang gembira, sehingga kita boleh mendapatkan manjur dari segala penyakit. Yang pertama, bebaskan hati dari sakit hati. Yang kedua, jaga hati dengan segala kehati-hatian. Dan yang ketiga, bangkitkan, hidupkan hormon endorfin dari dalam diri kita. Ciptakan kegembiraan bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari yang mau gembira, nyanyi dengan saya. Hati yang gembira adalah obat manjur, manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah, geringkan tulang, loyo, loyo. Hati yang gembira, Tuhan senang, amin, amin. Hati yang gembira adalah obat manjur, manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah, geringkan tulang, loyo, loyo. Hati yang gembira, Tuhan senang, amin, amin.